Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Marwah Nur dari kelas MP 4405. Kali ini saya akan mempresentasikan peran digital marketing pada bisnis di Indonesia dalam menghadapi situasi COVID-19 ini. Lalu, apa itu digital marketing? Digital marketing adalah strategi atau upaya untuk memasarkan atau mempromosikan produk melalui segala jenis media digital. Media pemasaran digital mencakup saluran komunikasi yang sering kita jumpai, baik melalui jaringan internet maupun jaringan lainnya, seperti telepon dan televisi. Lalu, kenapa sih harus digital marketing? COVID-19 sudah merubah banyak hal. Kondisi ini memaksa semua pelaku bisnis beradaptasi dengan cepat. Mobilitas manusia terbatas saat melawan COVID-19, membuat banyak strategi pemasaran para pelaku bisnis berubah total. Salah satu faktor penting yang membuat bisnis kita tetap survive di masa yang sulit ini, yaitu terjaganya eksistensinya, yaitu dengan cara memiliki brand image yang kuat. Dalam rangka memperkuat hal ini, digital marketing adalah salah satu strategi pemasaran dan juga senjata yang harus dikuasai semua pelaku bisnis, baik yang masih menganut paham tradisional maupun modern. Kalau tidak dikuasai oleh para pelaku bisnis, maka mereka harus bersiap-siap untuk tergerus dalam peperangan digital disruption. Lalu, manfaat digital marketing di saat pandemi. Ada 5 manfaat yang dimiliki digital marketing saat pandemi ini, yaitu yang pertama yaitu hemat biaya promosi. Jika sebelumnya para pelaku bisnis memasarkan produk dengan cara mencetak brosur, baliho, spanduk, dan iklan media cetak lainnya, atau bahkan mempromosikannya melalui televisi, maka kali ini para pelaku bisnis bisa mempromosikan produknya dengan cara mengiklankan produknya di aplikasi sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, bahkan TikTok. Kegiatan ini juga dapat dibantu dengan menggunakan jasa digital marketing agency. Menggunakan media sosial tidak membutuhkan banyak biaya, sehingga secara efektif dapat mengurangi pengeluaran biaya yang tidak dibutuhkan. Lalu, manfaat yang kedua yaitu jangkauan lebih luas. Dengan menggunakan digital marketing, kita dapat mencapai pasar yang lebih luas dan lebih cepat karena tidak ada batasan geografis. Kita juga dapat meraih pasar yang spesifik sesuai dengan kebutuhan yang kita analisis datanya, seperti profesi, usia, hobi, lokasi, dan sebagainya. Lalu manfaat yang ketiga yaitu mempermudah peningkatan penjualan. Membidik pasar yang berbeda tentunya menentukan perbedaan konten promosi yang akan kita publishkan. Dengan mengetahui karakteristik pasar yang akan kita tuju, kita dapat memanfaatkan faktor-faktor di sekitar pasar untuk meningkatkan penjualan. Salah satu caranya yaitu dengan berkolaborasi dengan digital marketing agency yang dapat membantu kita memaksimalkan penggunaan search engine marketing. Mereka juga dapat memenuhi kebutuhan kita untuk melakukan promosi secara online. Lalu manfaat yang keempat itu menjaga komunikasi kepada pelanggan. Membangun dan menjaga komunikasi dan relasi kepada pelanggan merupakan faktor penting yang tak jarang dilupakan oleh para pelaku bisnis lainnya. Seringkali terjadi karena pelaku bisnis lebih fokus pada kuantitas penjualan sehingga melupakan kesempatan untuk mendapatkan basis konsumen yang loyal. Dengan menggunakan digital marketing ini, kita dapat menghindari hal tersebut, yaitu dengan menyediakan layanan online 24 jam selama 7 hari dalam seminggu. Dengan layanan online ini,
kita dapat membuka kesempatan bagi para konsumen potensial untuk mengenal brand kita, yaitu dengan berkomunikasi, berinteraksi, bahkan menjalin hubungan kuat sehingga tercipta pelanggan-pelanggan yang loyal terhadap produk yang kita jual. Lalu manfaat yang kelima yaitu digital footprint yang dapat dianalisis. Penerapan digital marketing yang dengan cara ini yang tepat dapat membantu kita mendapat insight terkait pasar yang kita tuju. Kita dapat melihat perilaku pelanggan, ketertarikan pelanggan, kebiasaan pelanggan, produk-produk yang pelanggan sukai, dan sebagainya. Sehingga dengan kita mengetahui semua hal yang pelanggan sukai, yang mereka lakukan, kita dapat menentukan langkah yang baik selanjutnya, langkah apa yang sebaiknya kita lakukan untuk selanjutnya, untuk mengembangkan bisnis kita. Lalu berikut ini adalah media digital marketing yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis di masa pandemi ini. Yang pertama ada search engine optimization. Itu upaya mengoptimasikan website untuk mendapatkan peringkat teratas di hasil pencarian. Dengan mendapatkan ranking tertinggi di hasil pencarian, maka potensi website kita untuk dikunjungi oleh pelanggan juga lebih banyak. Lalu yang kedua ada content marketing, yaitu praktek pemasaran yang bertujuan untuk memperoleh pendapatan tinggi dengan menarik pengguna dan mempertahankan menggunakan konten marketing yang kita buat. Lalu ada social media marketing, yaitu bentuk pemasaran digital menggunakan platform media sosial untuk mengiklankan produk atau layanan perusahaan kita, menargetkan orang-orang yang aktif di media sosial. Salah satunya di TikTok, Facebook, dan Instagram. Lalu ada pay per click atau PPC, adalah salah satu strategi marketing online yang dianggap efektif menghasilkan pendapatan, di mana bisnis yang memasang iklan hanya perlu membayar setiap iklan tersebut diklik oleh pengunjung. Jadi, jika pengunjung mengklik iklan tersebut, maka pelaku bisnis harus membayar iklan tersebut. Lalu ada search engine marketing, yaitu proses untuk mendapatkan lalu lintas website dengan cara membeli spot iklan di mesin pencarian atau di search engine. Ya, lalu yang keenam ada instant messaging marketing, yaitu menggunakan sarana pesan online atau instan untuk melakukan strategi pemasaran. Hal ini banyak digunakan terutama untuk mengajak teman terdekat agar membeli produk yang kita jual atau kita tawarkan. Lalu yang ketujuh ada affiliate marketing, yaitu metode pemasaran di mana seseorang akan mendapatkan sejumlah komisi karena berhasil mempromosikan produk si pedagang. Lalu yang terakhir ada email marketing, yaitu cara pemasaran produk dengan cara mengirimkan penawaran kepada calon konsumen melalui email. Lalu ada 5 tips digital marketing bagi pelaku bisnis pemula. Yang pertama ada tujuan bisnis. Tentukan tujuan bisnis Anda. Tujuannya harus rinci, harus secara detail. Yang kedua ada bangun brand awareness di sosial media, yaitu membangun tingkat kesadaran bahwa ada produk kita di sosial media supaya diketahui oleh para pengguna sosial media. Lalu ada ketiga, tingkatkan peringkat SEO Anda, buat konten yang berkualitas, bukan hanya berkualitas, tetapi harus memiliki isi dan pesan pada konten tersebut. Yang kelima, ada manfaatkan digital ads atau periklanan digital. Karena di digital marketing itu sangat banyak iklan-iklan yang digunakan, yang bisa kita gunakan sebagai pelaku bisnis. Baik itu iklan yang berbayar ataupun
tidak berbayar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.